Coba kalau misalkan suami aku ada, pasti dia seneng ngelihat mobil kayak gini. Ini mobil punya siapa ya? Kenapa tiba-tiba datang di saat aku merindukan suami aku? Warnanya pun sama seperti yang aku impikan sama suami aku. Seandainya suami aku hidup. Dan memang suami kamu masih hidup. Astagfirullahaladzim. Apa aku karena terlalu berharap ya? Sampai aku mengingat suara suami aku. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Suami kamu bukan hantu. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun aku udah merantau ke Maroko. Sampai aku punya perkebunan teh di sini sangat luas. Memang aku sukses di Maroko. Tapi sayang, aku sampai lupa sama istriku. Bertahun-tahun aku tinggalkan istriku. Bertahun-tahun aku hanya fokus mencari dunia tanpa aku memikirkan perasaan istriku. Apakah dia masih sayang sama aku? Apakah dia juga masih setia sama aku? Ini semua salah aku. Aku terlalu mementingkan uang daripada keluarga. Padahal harta yang paling berharga itu adalah keluarga, bukan uang. Tapi semua aku lakukan ada alasan. Alasannya adalah aku dihina sama keluarga istriku. Makanya aku harus bekerja keras agar aku tidak dihina oleh saudara-saudara istriku, ataupun oleh keluarga-keluarga yang lain, ataupun oleh orang yang lain. Ya Allah, hidup memang tempatnya ujian. Memang gak ada yang harus bisa disesali. Semuanya harus disyukuri. Dan semua udah terjadi. Apapun yang sudah aku lakukan, semuanya pasti yang terbaik. Aku gak boleh menyesal. Sekarang aku balik lagi ke kota ini. Kota kelahiranku sama istriku. Apa yang harus aku lakukan untuk menembus semua kesalahanku yang sudah meninggalkannya? Astagfirullahaladzim.
Halo, selamat pagi, Oi. Iya, tolong kamu segera kesini ya. Di tempat yang mana sudah saya janjikan semalam. Iya, seperti biasa kamu berpenampilan apa yang saya katakan tadi malam. Ya. Oke. Bagus. Halo. Kamu juga segera kesini ya. Iya. Sesuai apa yang saya katakan semalam. Di tempat biasa. Iya. Segera lakukan. Segera datang cepat. Assalamualaikum. Semoga dengan begini aku bisa benar-benar mengetahui bagaimana nasib keluargaku sekarang. Ternyata tidak mudah untuk menjadi orang kaya, dan juga tidak mudah untuk menjadi orang sukses, dan juga tidak mudah untuk bermanfaat bagi orang lain, dan juga tidak mudah menata semua usaha tanpa didampingi seorang istri. Bagaimanapun, manusia itu butuh pasangan, butuh tempat lelah, butuh tempat curhat, butuh tempat untuk bersandar, butuh untuk mencurahkan semuanya. Ketika semuanya tidak dicurahkan, maka semuanya sia-sia. Setinggi-tingginya laki-laki mempunyai kekuasaan dan uang, tapi tidak ada permaisuri di sampingnya. Ibaratkan makanan tanpa garam, hambar. Astagfirullahaladzim.
Cuaca hari ini panas banget. Kayaknya duduk di sana enak deh. Istirahat sebentar. Nah, tenggorokan nggak enak lagi. Siang-siang gini masih harus kerja. Ya udahlah ya. Namanya juga kerjaan, harus dinikmati, harus disyukuri. Walaupun sakit ya tetap harus kerja dong. Gimana sih? Oh, itu dia. Datang lagi nih. Halo. Ya, Ini ada minum siapa? nggak tahu. Buang aja nih Oh. buat kamu. Jangan gitu. Boleh duduk kan ya? Boleh. Yi, gimana? Apa yang gimana? Kamu udah tahu info dari atasan kita? Udahlah. Tadi aku sempat nemuin dia, terus udah diarahin sih. Ya aku harus jalanin. Cuman ini aku masih nunggu info lagi gimananya ketemunya terus gimana. Terus kamu tugasnya apa? Mantap Ya aja. adalah. Ya adalah, kamu nggak perlu tahu sih kalau masalah-masalah itu. Yang penting kamu ngejalankan tugas kamu, aku ngejalankan tugas aku. Satu hal yang belum kamu ketahui. Nah, kamu kan udah lama tuh ya, ya. Ngejomblo ya. Mulai Kamu deh. nggak ada kepikiran gitu, pengen hidup sama suami gitu, atau punya pasangan gitu yang cocok gitu, gimana? Aku belum ada kepikiran punya suami. Kecuali suami aku gajinya melebihi aku ya. Karena masa iya gajinya di bawah aku ya? Nggak mungkin lah aku cari suami yang seperti itu. Terus kamu harus cari yang banyak uangnya. Ya iyalah. Lagian juga biaya perawatan zaman sekarang itu udah habis berapa? Kamu itu tidak salah, seperti itu. Dan sudah pas itu. Sudah cocok sama yang di sebelah kamu ini. Kata siapa cocok? Kamu itu bukan tipe aku, bukan kriteria aku. Tapi Nggak aku masuk. punya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, termasuk apa. Kamu kan udah tahu sendiri gaji aku berapa. Emang yang aku lihat cuma gaji aja? Katanya kamu bilangnya tadi bisa dinilai dari uang. Ya, Nah, tapi dilihat juga ya, keren enggaknya. Kamu sedikit, kerennya sedikit banget. celana dari Paris. No. Baju blazer ini dipikir-pikir dari Itali nih. Dikasih atasan. Dikasih atasan kan, bukan beli sendiri, bukan ke sana kan? Iya, tahun depan lah pasti ke sana. Kan nunggu kamu, katanya kamu pengen ini, pengen jalan-jalan. Biar aku yang modalin. Kurang gimana aku? Kurang baik gimana aku? Tapi kamu bukan tipe aku, jadi mendingan kamu cari yang cocok deh buat kamu. Kalau masalah tipe itu bisa diatur, ya. Awal mula kebanyakan orang, kamu ingat zamannya Siti Nurbaya, mereka dijodoh-jodohkan. Awalnya tidak ada cinta, tidak ada bui-bui kasih sayang. Nah, karena berhubung mereka sudah hidup bersama, berpasang-pasangan, ya kan? Itu zaman Siti Nurbaya dulu. Ini udah zaman apa? Udah berapa tahun yang lalu? Tuh, itu akan berkembang mengikuti zaman. Sekalipun itu ada di eranya, sekarang ada era baru. Sekalipun Siti Nurbaya itu tidak dipakai, cinta itu akan bersemi dengan sendirinya kalau kita bersama. Mendingan kamu cariin aku laki-laki bos besar yang mau nikahin aku, bukan kamu. Nih, calon bos besar. Masih Masih calon. Iya, ngapain jauh-jauh? Tunggu aja aku jadi bos, baru kita nikah. Enak kan?
Rugi aku nunggu kamu. Iya kalau jadi bos, kalau enggak, merugikan waktu aku yang banyak ini. Menunggu memang hal yang tidak mudah, atau bisa dibilang membosankan. Tapi kalau kita sabar menunggu hal yang pasti seperti aku ini, ingat, posisi kamu untuk menjadi pendampingku suatu saat nanti itu banyak wanita-wanita yang pengen, tapi aku masih memilih kamu. Tapi maaf aja, aku ini orangnya nggak sabaran, jadi nggak mau nunggu kamu. Jadi mending kamu jangan goda-goda aku terus deh. Aku tidak menggoda, aku tidak menggombal, karena aku orang bukan tipe-tipe orang untuk menggombal, Yi. Aku nih orangnya tipe-tipe untuk serius. Semua laki-laki mulutnya emang seperti itu, berbusa. Kalau belum memiliki. Berbusa? Iya, terus aja ngomong sampai berbusa. Berbusa itu kan keluar ya? Keluar itu busa-busa. Bang, aku dari tadi begitu, Yi. Ya kan kamu masa nyadar? Ya nggak nyadar lah. Ya udah. Keluar busa, mana aku sadar? Nggak semuanya, Yi. Tidak semua laki-laki itu mulutnya berbusa dan pandai berkata-kata, Yi. Hanya saja ada sebagian laki-laki yang pintar ngomong tapi dia niatnya serius. Udah, kamu berhenti ganggu aku. Terus nyepik aku untuk nikah, mau jadi pendamping hidup aku. Kamu cari orang lain deh, aku masih belum siap. Aku masih mau ngejar karir aku yang lebih tinggi. Habis itu aku mau cari bos-bos besar, bukan kayak kamu. Apa? Stop untuk mencari hal yang tinggi. Kamu itu sudah matang, kamu itu sudah cocok, dan orang yang seperti kamu ini cocoknya hanya untuk Zuber. Aku buat apa cari orang-orang jauh? Buat apa aku cari kesana kesini? Toh yang ada di sini ada bidadariku. Itu kan menurut kamu. Udah, mendingan sekarang kamu jalani tugas kamu dan aku juga menjalani tugas aku sesuai pekerjaan kita. Nggak perlu ngomong cinta-cintaan, nggak penting. Sekalipun kamu 1000 kali menolak aku, Yi, aku akan tetap ngejar kamu, Yi, sampai kamu bisa, sampai kamu mau. Udah ya, cukup, berhenti ya ngegombalnya. Mendingan aku pulang sambil nunggu notif untuk jalani tugas aku. Dah. Notif pulang sampai dapat notif pekerjaan. Nggak ingat waktu di desa bareng siapa dia? Bukannya kita dari desa bareng-bareng. Kalau aku mau, cewek-cewek di sana itu di kafe sana aja banyak tuh cewek-cewek yang lebih cantik dari kamu, Yi. Tapi Yi, aku tuh cintanya sama kamu. Sayangku tuh buat kamu. Gak ada wanita lain. Dari segi bodinya, dari segi bibirnya, dari segi matanya yang sipit-sipit seperti Cina melohai. Siapa yang tidak tertarik? Apalagi kalau dia udah jalan. Bikin jantung deg-degan. Bikin gak tidur satu malam. Kenapa ya? Aku tuh kepikiran masih sama suami aku. Meskipun banyak orang yang bilang kalau suami aku tuh sudah meninggal, tapi kenapa ya? Perasaan aku, suamiku tuh masih ada. Tapi juga gak bakalan mungkin kalau suami aku bakalan hidup. Aku yakin kalau misalkan suami aku hidup, dia kan pasti mencari aku. Dia gak akan ngebiarin aku hidup sendirian. Karena dia tahu kalau aku tuh sangat mencintai suami aku. Tapi udahlah Novi,
kamu yang ikhlas. Mungkin kamu tuh masih belum menerima bahwa suami kamu tuh emang nggak ada. Sampai-sampai satu kampung di sini itu menghina aku karena aku janda, terus aku ditinggal suami aku karena meninggal. Emangnya salah ya kalau misalkan aku juga ditakdirkan untuk suami aku meninggal? Aku juga nggak pasti kayak gimana. Nov, kok sendirian aja? Iya, Oyi. Ya emangnya juga mau sama siapa lagi? Ya, kamu kan masih nungguin suami kamu itu. Em, ya, iya Oyi. Mau gimana lagi? Nov, ini udah 9 tahun loh. Dia nggak pulang. Aku dengar kabar sih, kayaknya dia udah kehanyut ombak deh, Nov. Itu kan menurut warga di sini, Oyi. Dan itu pun juga masih belum pasti. Dan aku juga masih belum menerima jasad suami aku kalau misalkan suami aku tuh meninggal. Nov, kamu mau nunggu sampai kapan? Lagian juga suami kamu tuh nggak punya uang. Kamu juga nggak dikirimin uang kan? Iya sih, aku emang gak dikirimin uang. Iya, tapi mungkin suami aku juga masih bekerja, atau dia masih juga merintis, atau dia juga masih kesusahan hidupnya, kan aku juga nggak tahu. Lagian juga si Fajar kapan kayanya sih, Nov? Kerjanya hanya nelayan aja. Itu pun dia merantau lama banget, nggak pulang-pulang nengokin kamu gitu di sini. Ya kalau itu sih aku juga nggak tahu, Oyi. Kan suami aku juga nggak punya handphone, terus aku juga nggak punya handphone. Aku juga nggak tahu mau dapat kabar kayak gitu tuh dari mana. Kalau menurut aku sih ya, Nov, lebih baik sekarang kamu cari laki-laki baru yang bisa bahagiakan kamu, yang lebih kaya dari Fajar. Oyi, kamu tuh ngomong apa sih? Aku tuh juga nggak mungkin untuk mencari pasangan baru, apalagi dengan semudah ini nggak bisa. Nov, kamu nggak usah munafik deh. Kita itu sebagai wanita pastinya butuh uang kan? Kamu makan pakai apa? Uang kan? Semua itu pakai uang, Nov. Toh dari kemarin aku juga bisa membiayai hidup aku sendiri. Seperti aku berjualan sayur, terus aku jual gorengan. Itu semuanya aku bisa kok. Jadi aku nggak perlu untuk mencari pasangan hidup baru. Kamu nggak selamanya harus seperti itu hidupnya, Nov. Mau sampai kapan? Fajar juga udah nggak pulang. Siapa tahu dia juga sudah menikah lagi. Kalaupun dia meninggal, ya masa kamu nggak mau nikah lagi? Sebelum kabar itu pasti, kalau misalnya suami aku emang belum meninggal, aku nggak bakalan menikah sampai kapanpun. Apalagi aku memang juga udah janji sama suami aku, apapun yang terjadi, aku akan berusaha sendiri. Kamu yakin bisa hidup sendiri? Gimana? Apa kata orang tua kamu, Nov? Kalau dari orang tua aku sih, emang aku udah terbiasa nggak direstuin. Dulu aja aku menikah, ya orang tua aku agak keberatan gitu. Kalau aku jadi kamu, mendingan aku cari laki-laki kaya. Aku bisa hidup enak, tinggal leha-leha di rumah. Saking aja, makanya aku nggak menikah karena emang aku belum mendapatkan laki-laki yang tepat untuk aku. Sedangkan kamu mendapatkan laki-laki yang nggak bisa nafkahi kamu, nggak bisa ngasih kamu uang banyak. Tapi kamu pasti pertahanin. Iya, gimana ya Oyi, aku memang masih tetap setia sama suami aku. Aku memang masih menunggu sama suami aku ya, meskipun itu emang gak pasti. Dan aku memang juga terlalu berharap. Tapi aku yakin aku mau menunggu suami aku, ya meskipun itu gak pasti. Aku tuh kasihan deh sama hidup kamu, Nov. Tapi kamu gak bisa dikasih tahu, keras kepala. Oyi, kamu tuh gak ngerti perasaan aku. Perasaan aku sama Fajar tuh udah sangat cinta, udah sangat sayang. Mau ditukar dengan apapun udah gak bisa. Karena Fajar yang menerima kekurangan aku, dia yang menghargain aku, pokoknya dia segalanya untuk aku. Ya, tapi suami kamu mana sekarang? 9 tahun loh, Nov, dia nggak pulang.
Nemuin kamu aja enggak. Nelpon aja enggak. Ya gimana kek caranya dia hubungin kamu? Kirim surat kek apa kek? Aku juga nggak tahu, Oi. Aku di sini cuma bisa berdoa supaya suami aku masih tetap hidup, masih baik-baik saja di sana. Aku cuma bisa melakukan hal itu. Ya udah, terserah kamu aja. Kamu mau nunggu sampai kapan? Yang penting aku udah ngasih tahu kamu, ngasih saran kamu untuk masa depan kamu. Kalau aku sih kerja sudah mapan ya, Nov. Sedangkan kamu hanya jual sayur. Kamu kan juga butuh laki-laki yang bisa menafkahi kamu. Ya, itu pilihan hidup kamu. Jadi ya udahlah. Aku capek juga ngomong sama orang yang keras kepala seperti kamu. Mendingan aku lanjut kerja aja ya. Ya udah, Nov. Aku kerja dulu ya. Hati-hati ya, Oi. Oi itu ngomongnya apa sih? Kenapa selalu ngomong kayak gitu? Bukan cuman Oi, tapi banyak tetangga yang selalu ngomong kayak gitu. Ya aku kan di sini kan untuk suami aku. Aku juga masih setia sama suami aku. Udahlah Novi, nggak usah terlalu memikirkan omongan orang. Gak bisa Novi, pokoknya kamu juga harus berpositif thinking. Apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun ini masih banyak keraguan dan harapan, aku yakin suatu saat kamu akan menemukan semua jawabannya. Aku cuman harus meyakinkan diri aku sendiri supaya aku Salah. Vi, dari mana? Iya bang. Calon janda. Jangan betah-betah. Waktunya gak ada yang tahu. Umur, rezeki tidak ada yang tahu. Maksud Bang Zuber itu apa? Gak usah dijelasin, Novi. Semua orang-orang udah tahu. Hidup menjanda itu selama 9 tahun ya. Lama banget itu. Harusnya minimal itu 5 bulan. Menjanda menikah lagi. Apalagi tidak ada kabar. Ya. Dan orang yang tepat untuk menggantikan posisinya itu sudah kelihatan. Bang Zuber, udah hentikan omongan Bang Zuber. Maksudnya apa? Saya di sini tuh masih setia sama suami saya. Dan saya juga nggak tahu keadaan suami saya tuh sebenarnya seperti apa. No. Memang banyak berita yang bilang suami saya meninggal, yang bilang suami saya terkena ombak lalu tidak ditemukan sampai saat ini. Cuman Ikan Bang paus. Zuber jangan ngomong kayak gitu. Ya, kan Seharusnya belum Bang Zuber itu mendoakan suami saya supaya lekas pulih, lekas kembali dan semuanya baik-baik saja. Pak Fajar, berita baik. Ternyata Ibu Novi itu orangnya setia sekali. Sudah saya hasut, saya kompori kalau Pak Fajar itu seperti ini, tidak baik untuk Bu Novi. Tapi Bu Novi menolak untuk pisah dengan Pak Fajar. Tapi kamu bilang kalau misalnya saya sudah meninggal dan sudah hilang. Saya sudah bilang. Tetapi Ibu Novi bilang tetap tidak ingin menikah walaupun Pak Fajar sudah meninggal. Kamu bilang kalau misalnya saya waktu jadi nelayan, perahu saya terdampar. Saya bilang semuanya yang Pak Fajar suruh untuk saya sampaikan ke Pak Novi sama Bu Novi sudah saya sampaikan. Berarti Novi selama ini benar-benar setia menunggu saya. Pak Fajar memang menemukan perempuan yang sangat tepat. Iya. Saya juga sangat berterima kasih sama kamu, Oi. Karena di saat saya di Maroko, kamu mengurus keuangan, administrasi semua perkebunan teh saya. Kalau bukan saya bekerja ke sana,
nggak mungkin saya punya perkebunan di desa ini. Lebih baik Pak Fajar segera menemui Ibu Novi. Kasihan, dia sudah menunggu kedatangan Pak Fajar lama sekali ditinggal sama Pak Fajar. Iya, kamu tahu, mobil di belakang saya ini adalah mobil kesukaan istri saya. Jadi pada waktu saya masih di bawah dulu, waktu saya dihina dulu, waktu saya masih makan dengan garam dengan istri saya jalan di perkebunan teh seseorang. Dia melihat mobil seperti ini dan dia bilang sangat ingin menaikinya. Dan sekarang, omongan dia 9 tahun yang lalu akan saya wujudkan. Sekali lagi saya terima kasih sama kamu. Tanpa kamu saya tidak akan bisa mengetahui bagaimana Novi sekarang. Pak Fajar dan Ibu Novi sama-sama beruntung mendapatkan sama-sama pasangan yang baik, terbaik dari Allah. Jadi semoga Pak Fajar dan Bu Novi tetap bersama sampai tua nanti ya Pak. Amin. Saya sedikit lega sekarang. Tapi dengan omongan kamu yang seperti ini, kamu sudah sangat cukup dewasa ternyata. Tapi by the way, ngomong-ngomong, kamu ini punya pemikiran sedewasa itu, tapi kamu nggak cari pasangan. Saya masih belum punya pandangan untuk menikah Bapak. Jadi saya masih menunggu waktu yang tepat. Apa yang harus kamu tunggu? Ya karena gimana? Ya karena kan untuk memilih pasangan itu tidak bisa sembarangan. Untung-untung kalau misalnya saya mendapatkan seperti Bu Novi, mendapat Pak Fajar yang setia, yang terbaik untuk Bu Novi, ya mungkin saya bisa dapat seperti itu nantinya. Amin. Apa yang harus kamu tunggu sekarang? Karir kamu sudah bagus, kulit kamu sudah putih, kamu sudah menjadi wanita yang sebenarnya. Ya, kalaupun kamu nanti akan menikah, saya akan tanggung semuanya. Terima kasih Bapak, karena Bapak masih mau sering membantu saya, keluarga saya juga selama ini. Tapi untuk saat ini saya masih belum memikirkan hal itu. Mungkin ada tugas lain yang ingin Bapak suruh pada saat kamu istirahat aja di sekitar sini. Nanti ketika ada sewaktu-waktu saya telepon lagi, takut saya ada keperluan lagi atau ada yang saya butuhkan lagi. Kamu bisa istirahat dengan secara bebas. Ya, sudah Bapak, saya tak ke kebun dulu untuk melihat-lihat ya Pak. Ya. Mari Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Ternyata selama ini Novi benar-benar menunggu kehadiran aku. Novi memang benar-benar perempuan yang sangat setia, yang sangat tulus. Tidak salah dulu aku merintis dengan dia. Meskipun keluarga dia sangat mengejek-ngejek pernikahan kita, meskipun keluarga dia mengejek-ngejek semua ekonomi kita, tapi dia tetap kokoh untuk mempertahankan semua rumah tangga yang sudah kita jalani. Novi adalah perempuan is the best, luar biasa. Seandainya dia perempuan yang lain, ataupun wanita-wanita yang lain, dihina, dihujat oleh keluarganya sendiri, disuruh bercerai dengan suaminya, pasti sudah hilang. Tapi dia mampu bertahan sama aku untuk sampai saat ini dan sekarang, luar biasa sekali. Aku sangat salut dengan dia. Ya Allah, bagaimana wajah dia sekarang? Selama 9 tahun ini, aku sama dia udah nggak ada pertemuan, nggak ada komunikasi sama sekali. Taunya dia aku meninggal. Novi. Setia itu hanya ada di telenovela ya. Kalau kamu, menurut aku sih ya, lebih baik kamu lupakan suami kamu itu. Novi, dia tenggelam di laut itu. Belum tentu ketemu kan sampai sekarang. Dimakan itu sama ikan hiu. Gak ada bekas apapun. Satu lagi. Nih si Zuber nih. Bang Zubermu ini punya segalanya. Lebih baik kamu pikir-pikir. Ingat Novi, tidak usah mikir panjang. Ngapain panjang-panjang mikir? Sama aku aja, nikah sama aku aja. Mau kan? Novi, jarang-jarang dapat seperti aku. Udah kaya nih. Banyak duitnya. Hidup janda kan.
Kenapa sih semua orang selalu ngomong kayak gitu? Bos, Gimana Zubair? gagal bos. Gagal apanya? Ya misinya nggak bisa bos. Ya tetap setia sama bos. Mau dirayu kayak gimana, mau dikasih uang seperti apa, mau diiming-iming apapun, dia masih tetap aja bos. Aku pikir gagal Novin mau sama kamu. Berarti itu berhasil namanya mission violet, mission berhasil. Iya bos, kan misi saya untuk mendapatkan calon bu bos gagal. Ternyata. Barusan juga Oyi juga bilang sama aku persis dengan kamu bilang. Oh iya. Jadi memang Novi masih tetap setia ya? Iya bos, jarang-jarang bos ada wanita seperti pasangan bos. Ya. Oyi juga 1001. berkata seperti itu sama aku. Iya bos, 1001 bos, perempuan yang mau setia menunggu 9 tahun lamanya. Apalagi bos kan nggak ada kabar. Betul. Kecuali bos ada kabar mungkin masih bisa lumrah lah. Masih menunggu suami yang ada di perantauan. Nah ini bos hilang. Ya. Terus langkah selanjutnya apa ini bos saya bos? Kamu siaga aja di sekitar sini. Takutnya sewaktu-waktu saya membutuhkan semua tenaga kamu atau ya pikiran kamu. Tapi ngomong-ngomong begitu terima kasih. Iya bos. Oh iya. Kamu sama Oyi ini sama-sama tidak mempunyai pasangan. Sedangkan umur kalian berdua sudah sama-sama cukup umur. Apakah kalian berdua tidak ingin mempunyai pasangan dan tidak ingin menikah? Ya pengen bos. Nah itu saya mendekatin si Oyi-nya nggak mau, katanya pengen yang ngebos-bos yang mapan bos. Sebetulnya wanita itu tidak butuh bos, Zubair. Tapi wanita itu butuh yang namanya kejelasan, keseriusan, dan karakter yang bagus dan cocok sebagai pemimpin. Mungkin Oyi melihat kamu terlalu banyak guyonnya. Atau mungkin juga bisa Oyi melihat kamu karena ada gambarnya. Ini bos. Iya, jadi perempuan itu kan banyak selera. Kamu harus memahami karakter Oyi. Kalau memang kamu ingin menikah dengan Oyi itu kamu harus memahami. Jadi kamu harus cari tahu kemana arah perginya, kesukaan dia, aktivitas dia, apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, apa yang dia tidak sukai. Kamu harus paham dia. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ke Minggu, kamu harus paham kemana arahnya dia. Terus bagaimana dengan pekerjaan saya di perkebunan bos? Pekerjaan harusnya pekerjaan. Kamu kan sekarang punya banyak uang. Berapa luas 100 hektar perkebunan aku yang kamu kelola? Masa kamu gak punya anak buah? Ya, Kamu bisa melihat orang terdekat Oyi untuk menangkap perampok. Kamu jangan tangkap perampoknya, tapi kuasai medannya. Perampok mau lari kemana aja, kamu udah paham medannya, kamu udah punya titik-titik. Tapi kalau kamu fokus terhadap perampoknya, maka perampoknya akan loncat kemana-mana dan akan kabur depan mata kamu. Sama dengan perempuan. Betul. Ketika kamu fokus dengan perempuan itu, kamu akan susah mendapatkan perempuan itu karena perempuan itu akan liar, lari kemana-mana. Tapi jika kamu fokus terhadap lingkaran-lingkaran pertemanan, circle, aktivitas, kegiatan, dan semua yang suka atau tidak suka oleh perempuan ini, kamu akan mudah menangkap perempuan ini. Semudah kamu meniup kapas. Bos, luar biasa. Itu pengalaman di Maroko apa gimana bos? Karena orang Maroko pernah bilang, Bilang gimana bos? ya kalau diartikan dengan Indonesia, saya nggak mungkin pakai bahasa Maroko di sini. Ya, Oh iya. Gimana bos? kaya miskin, jodoh atau tidak, itu adalah sebuah takdir. Tapi mental miskin dan mental kaya, dan juga mental percaya diri atau tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri.
Dan orang Cina juga pernah bilang begitu. Dari Maroko ke Cina, bos? Iya. Karena memang kalau mau ke Maroko memang harus lewat Cina dulu. Muter. Pesawatnya memang harus muter. Turun di, kalau nggak salah itu di bandara Shanghai. Oh, Shanghai, Ya. bos. Shanghai namanya gitu kalau Cina. Ya, saya tidak ingin balik lagi lah sana. Itu adalah pengalaman saya dan saya anggap cari modal di situ. Kenapa nggak mau balik, bos? Apa nggak pengen ngajak Zubair, ibu bos itu? saya ini sudah cukup senang, Zubair. Sudah cukup senang di sini mendengarkan kabar kamu dan kabar Oi. Apa yang harus saya cari sekarang? Hidup itu bukan hanya tentang dunia, tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita membahagiakan dan bermanfaat bagi sekitar kita. Betul. Kenapa batuk, Zubair? Enggak, bos. Ya, omongan bos itu membuat saya ini, bos, berpikir masalah kedewasaan tentang masalah uang itu, bos. Jadi kalau udah mendapatkan segala sesuatunya, buat apa harus mencari menggebu-gebu kan gitu. Betul. Yang penting kan untuk keluarga sudah ada gitu kan maksudnya. Betul. Bos, ya. Lebih tepatnya kembali ke bersyukur ya, bos ya. Bangga sekali punya bos seperti Bos Fajar. Saya juga bangga punya kepala keamanan sekaligus orang yang bisa saya percaya di perkebunan ini. Siap, bos. Ini kalau boleh tahu apa nggak bos datangin? Oh, nggak usah. Ini kan jalan utama. Ini jalan desa utama. Nantinya Novi juga kan pasti lewat sini. Masih ingat ya, bos ya, 9 tahun padahal. Kita umur boleh tua, tapi analisa pikiran kita tidak boleh tua. Betul, bos. Mobilnya juga boleh tua, tapi saya udah dandani bagaimana untuk muda lagi. Iya, bos. Keren banget nih mobil, bos. Tahu mobil ini? Mobil apaan nih, bos? Land Cruiser. Land Cruiser. Mobilnya para sultan pada zaman dulu dan sekarang. Wow, keren banget nih, bos. Saya kalau punya seperti ini, bos, si Oi itu pasti. Belum tentu juga, kelepak. Kalau kamu tidak punya menguasai teknik medan yang saya katakan tadi. Oh iya, betul. Ini hanya Kamu- fasilitas ya, bos ya? Fasilitas. Bos, sebentar. Ngomong-ngomong, berapa nih harganya mobil, bos? Kamu bisa browsing di market yang lain, nggak apa-apa. Saya mau bilang takutnya bohong. Ini kan mobil tua. Kamu bisa browsing di Google atau di tempat-tempat searching yang lain. Harga Land Cruiser hardtop less edition. Editionnya. Wow. Kita sambil bersembunyi takutnya Novi bergegas di sini. Siap, bos. Saya yakin ketika dia melihat mobil ini dia akan ingat dengan saya. Karena ini mobil adalah impian kita berdua pada waktu 9 tahun yang lalu. Kenapa ya? Kok nasib aku seperti ini? Mobil ini, mobil yang selalu aku impikan dengan suami aku. Aku juga punya cita-cita. Kalau misalkan kita berdua sukses, mau beli mobil seperti ini. Tapi sayangnya, suami aku nggak ada. Coba kalau misalkan suami aku ada, pasti dia seneng ngelihat mobil kayak gini. Ini mobil punya siapa ya? Kenapa tiba-tiba datang
di saat aku merindukan suami aku. Warnanya pun sama seperti yang aku impikan sama suami aku. Seandainya suami aku hidup. Dan memang suami kamu masih hidup. Astagfirullahaladzim. Apa aku karena terlalu berharap ya? Sampai aku mengingat suara suami aku. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Suami kamu bukan hantu. Suami aku? Ini Fajar. Ini beneran suami aku kan? Ini Fajar kan? Kenapa kamu baru pulang sekarang? Kamu kemana aja? Aku terdampar di laut. Maksud kamu? Waktu aku mencari ikan, perahu aku guling di tengah lautan. Jadi perahu aku tenggelam di lautan segitiga Bermuda. Jadi memang konon katanya tidak ada yang selamat dari musibah kalau sudah kecelakaan di segitiga Bermuda. Dan pada waktu itu aku langsung terdampar di Maroko. Ya, ternyata ada orang baik di sana, ada orang Indonesia yang bikinkan aku surat-surat dan segala izin di sana, dan aku juga bisa bekerja di sana, dan aku mencari modal selama ini, dan aku punya perkebunan. Jadi ada orang baik yang membantu kamu dan menolong kamu. Aku senang kamu kembali setelah sekian lama, setelah 9 tahun. Aku juga senang. Kamu tahu nggak? Oyi itu adalah administrasi bagian perkebunan teh aku di sini. Oyi yang dia kerja di... Yang ngasut kamu untuk selingkuh, yang ngasut kamu untuk menikah lagi. Oh, jadi itu Suruhan asisten aku. kamu. Untuk menguji semua kesetiaan kamu, ternyata selama ini 9 tahun kamu masih tetap setia sama aku. Kamu juga tahu Suber? Bang Dia adalah keamanan aku. Dia aku suruh untuk... Jadi, dua orang itu yang suka menghasut aku untuk menikah dengan orang lain, padahal itu adalah suruhan kamu. Ya, tadi pagi ceritanya begini. Kayak gitu ceritanya. Jadi sebelum aku datang ke sini, aku sudah kerahkan mereka untuk mempersiapkan semua. Maafin aku ya. Aku pergi, aku bekerja dengan keadaan yang tidak tenang, makanya perahu aku sampai terdampar. Aku tidak kuat dengan omongan keluarga kita, keluarga kamu yang selalu mengucilkan kita ketika memang ada acara keluarga. Makanya aku pikiran kacau, sampai pada ujungnya pekerjaan aku, perahu aku terombang-ambing dan aku sampai di Maroko. Kamu selamat aja, aku udah seneng. Aku terima kasih sama kamu. Justru aku yang terima kasih sama kamu karena kamu udah kembali seperti utuh. Tidak ada yang kurang sedikit pun. 9 tahun ini banyak hal yang ingin aku ceritakan sama kamu. Kamu ingat mobil impian kita? Iya. Ini punya. Maksud kamu ini mobil kamu? Yang barusan aku omongin ternyata ini mobil kamu. Bener. Jadi aku cari bertahun-tahun untuk mendapatkan mobil seperti ini. Mobil seperti ini sangat langka. Bahkan di desa ini, di kota ini bisa dihitung dengan jari. Dan tidak lebih dari sekian. Iya. Land Cruiser, hardtop. Mobil legendaris. Terima Mobil kuat. kasih ya. Kamu sudah mengabulkan apa yang aku cita-citakan. Sekarang kamu bukan cuma bisa menaiki mobil ini, tapi kamu bisa mengemudikannya sendiri. Nanti aku akan ajari kamu nyetir di kebun teh. Ini double garden. Nanti bisa nanjak di teh, kita bisa camping-camping di situ. Kita ajak anak kita ajari anak kita mengenal dengan alam.
kita ajari semuanya. Dan jangan lupa, nanti malam kita bikin anak. Iya, aku kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Ayo kita pasti dulu bersama. Iya, jangan di sini. Ayo naik. Bentar, lupa aku kunci. Gimana, kamu senang? Aku suka. Warnanya juga sesuai apa yang aku impikan sama kamu.